Kadarieu, nutrisi film di sini. Di video kali ini, Nutrisi akan membahas film yang berjudul Nobody yang baru saja dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seseorang yang merasa kebosanan dan merindukan kembali pekerjaan lamanya yang memacu adrenalin. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen ya. Subscribe jika suka. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Hans Menzel yang mengalami krisis identitas diri. Usianya yang tak lagi muda, Hans hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil milik bapak mertuanya. Sementara istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Hans bahkan selalu dipandang sebelah mata oleh anak remajanya yang bernama Black. Black menganggap ayahnya adalah seseorang yang lemah, tidak berwibawa, dan tidak memiliki ambisi dalam hidup. Suatu malam, rumah mereka dibobol oleh sepasang perampok amatir. Hans mencoba melawan mereka dengan menggunakan stik golok. Tapi itu tidak cukup karena perampok itu menggunakan pistol. Lalu Hans membiarkan perampok itu mengambil apapun yang mereka mau. Hans sempat melihat tato di pergelangan tangan perampok itu. Tak lama, Black lilir dari tidurnya dan dengan gede kawani menyerang si perampok pria. Sementara Hans yang berdiri tepat di belakang si perampok wanita, bisa saja dia lumpuhkan dengan mudah kalau saja dia menyerangnya dengan stick yang ada di tangannya. Tapi Hans malah menyuruh Black melepaskan perampok itu dan membiarkan mereka pergi. Akibatnya perampok pria itu menonjok mata kanan Black, nepi ke ungu. Black semakin kecewa dengan ayahnya karena membiarkan perampok itu lolos. Tak lama polisi pun datang. Salah satu polisi itu mengatakan kalau Hans sudah melakukan hal yang seharusnya dia lakukan demi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara salah satu polisi justru terkesan seperti meremehkannya karena Hans tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya dalam keadaan terancam. Karena kejadian malam itu, Hans merasa semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Pagi itu, Black memiliki tugas sekolah tentang veteran perang. Karena itu, dia ingin mewawancarai ayahnya. Namun di saat perang, Hans bukanlah seorang prajurit yang ikut berperang, melainkan hanyalah seorang auditor. Hal ini justru membuat Black semakin memandang ayahnya sebelah mata. Tidak hanya diremehkan oleh anak istri, Hans juga diremehkan oleh tetangganya yang kebetulan baru saja membeli sebuah mobil sport. Black sangat tertarik melihat mobil itu, tapi dia merasa kalau ayahnya tidak akan mampu membelikannya. Di tempat kerjanya Charlie, adik iparnya juga menyayangkan tindakan Hans yang tidak berani melawan perampok itu. Kemudian Charlie memberinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Berbeda dengan yang lain, ayah mertuanya justru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh menantunya itu. Di tempat lain, Hans menghubungi adiknya yang bernama Harry Menzel melalui sebuah monitor radio. Harry sendiri adalah seorang buronan polisi. Dengan Harry, Han mengatakan kalau dia sengaja melepaskan pasangan putus asa yang merampok rumahnya itu. Hans bahkan tahu jenis senjata dengan peluru kosong yang digunakan oleh perampok itu. Sepulang kerja, dia mengunjungi ayahnya di panti jompo yang merupakan mantan seorang FBI. Di sana ayahnya bertanya kepada Hans, "Apa kamu masih ingat seperti apa kita dulu? Siapakah sebenarnya mereka yang dulu?" Kita akan tahu itu semua seiring berjalannya durasi film. Saat Hans pulang, putrinya mengeluh karena kehilangan gelang kucing miliknya yang dia taruh di tumpukan uang receh yang dicuri oleh perampok waktu itu. Hans kemudian memutuskan pergi dari rumah dan menuju ke tempat sang ayah untuk mengambil pistol milik ayahnya. Kemudian Hans bilang kepada ayahnya kalau dia ingin melakukan sesuatu. Lalu ayahnya mengatakan,
Kemudian Hans pergi mencari keberadaan si perampok untuk menemukan gelang kucing milik putri kesayangannya. Melalui petunjuk dari tato si perampok yang sempat ia lihat, Hans mendatangi semua tempat pembuatan tato. Setelah cukup lama mencari, dia berhasil menemukannya. Dengan menggunakan rencana FBI milik ayahnya, dia meminta informasi alamat pasangan perampok yang dicari. Namun si pemilik tempat tersebut tidak percaya kalau Hans adalah seorang anggota FBI. Lalu Hans menyogok mereka dengan sejumlah uang. Setelah melihat tato kartu yang ada di pergelangan tangan Hans, entah kenapa pemilik tempat itu terlihat ketakutan dan langsung menutup pintu. Seseorang mengucapkan terima kasih atas jasamu, lalu mereka akhirnya memberikan alamat yang Hans cari. Tanpa menunggu lama, Hans langsung datang ke alamat rumah perampok itu dan menyerang si perampok pria. Lalu pria itu mengatakan kalau dia tidak tahu menau tentang gelang kucing yang dimaksud oleh Hans. Di rumah itu, Hans melihat bayi si perampok yang telah sakit. Ternyata pasangan itu merampok demi biaya pengobatan bayinya. Hans selalu keluar dari rumah itu dalam keadaan marah sekaligus malu. Kemudian dia pulang, menaiki bis Budiman. Tak lama di bis itu naik beberapa orang berandalan yang mencoba untuk mengganggu para penumpang. Hans yang merasa bahwa itu adalah kesempatan emas memutuskan untuk meluapkan emosinya kepada berandalan itu dengan tangan kosong. Awalnya Hans diremehkan oleh berandalan tersebut, sampai akhirnya akibatnya mereka semua pun babak belur. Kemudian Hans pulang. Musdalifah heran melihat keadaan muka suaminya yang lebam. Di sisi lain, di sebuah bar, ada seorang mafia Rusia bernama Kovacic sedang terlibat keributan dengan sesama teman mafia Rusianya. Gara-gara tangan kanannya yang bernama Wijnaldum diremehkan karena berkulit hitam. Akibatnya baku hantam pun terjadi. Tak lama Kovacic mendapat kabar kalau adiknya tengah berada di rumah sakit. Lalu dia buru-buru menuju ke rumah sakit itu. Ternyata salah satu berandalan yang dihajar oleh Hans adalah adik dari Kovacic. Melihat adiknya tengah sekarat, Kovacic menjadi sangat emosi dan berniat untuk menangkap Hans hidup-hidup. Esok paginya di tempat lain, Hans yang tadinya pemurung kini berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bersemangat menjalani harinya. Tak lama dia mendapatkan telepon dari adiknya. Harry memberitahukan kalau nyawa kakaknya itu kini dalam bahaya. Kemudian Hans pergi ke barbershop untuk bertemu dengan seorang mafia berkepala pelontos bernama Lukaku yang merupakan kenalan dari ayahnya. Di sana Lukaku memberitahu siapa sebenarnya Kovacic. Kovacic sendiri merupakan seorang mafia penyeludup lukisan-lukisan antik yang merupakan salah satu anggota dari organisasi mafia Rusia bernama Obsak. Dia dipercayai mengawasi ratusan juta dolar uang selundupan milik organisasi itu. Di saat yang bersamaan, Kovacic berhasil melacak keberadaan Hans. Lalu dia memerintahkan orangnya untuk menangkap ayah Hans itu. Pada malam harinya, saat ingin makan, rumah Hans diserang oleh Wijnaldum dan orang-orangnya. Lalu Hans menyembunyikan anak istrinya di ruangan bawah tanah. Hans pun dengan gagah menghadapi serangan dari orang-orang Kovacic yang bersenjata dengan hanya menggunakan pisau. Hanya dengan menggunakan pisau dapur, ia berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka. Tapi pada akhirnya, Hans terkena seteruman satpam, lalu diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Wijnaldum. Di dalam bagasi itu, dia menemukan gas pemadam kebakaran. Lalu dia menyemprotkan gas itu ke dalam mobil Wijnaldum yang menyebabkan molek dan tak terlihat. Akibatnya, mobil itu mengalami kecelakaan hingga backflip. Hans berhasil selamat, tapi Wijnaldum dan dua rekannya tewas di tempat. Lalu dia buru-buru kembali ke rumahnya. Dia juga memberitahu ayahnya agar waspada
akan kemungkinan serangan dari orang-orang Kovacic. Tapi bukannya khawatir, David malah tersenyum mendengar kabar itu. Sesampainya di rumah, Hans mengeluarkan istri dan anaknya dari ruang bawah tanah itu. Musdalifah dan Black terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Musdalifah meminta penjelasan dari suaminya. Lalu Hans bilang kalau dia akan menjelaskan semuanya secepat mungkin. Untuk sementara, Hans menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di tempat yang aman. Di sisi lain, orang-orang Kovacic mencoba menyerang David, namun ia sudah sedia payung sebelum hujan menghadapi kemungkinan yang terjadi. Akibatnya dialah yang terlebih dahulu melumpuhkan orang-orang Kovacic. Lalu scene film berpindah. Di depan orang-orang Kovacic yang tengah sekarat, Hans bercerita tentang masa lalunya saat masih bekerja dengan badan intelijen sebagai pembunuh bayaran, khusus untuk membunuh mafia yang kebal hukum. Suatu hari, entah kenapa, dia merasa kasihan dan membiarkan salah satu targetnya tetap hidup. Setahun kemudian, Hans melihat target yang seharusnya dia bunuh kini hidup bahagia, memiliki istri dan 3 orang anak. Dia pun menjadi iri dan juga menginginkan kehidupan yang sederhana seperti itu. Lalu dia meninggalkan profesinya dan memutuskan untuk menikah. Lalu Hans menemukan gelang kucing milik anaknya yang hilang, yang ternyata nyelap di bawah sofa. Setelah itu, dia membakar rumahnya berserta dengan orang-orang Kovacic, bertujuan untuk menghilangkan bukti-bukti. Lagu Pirgon. Di tempat lain, Kovacic menjadi semakin geram dan emosi setelah mendengar kabar kalau Wijnaldum sudah tewas. Kemudian dia mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi untuk menyerang Hans. Lalu scene film berpindah. Terlihat Hans menyiapkan senjata dan meracik bahan peledak untuk menyerang markas Kovacic. Atas bantuan dari Lukaku, ia berhasil menemukan markas itu dan langsung menembaki anak buah Kovacic secara membabi buta. Tak hanya sampai di situ, Hans juga membakar markas Kovacic bersama dengan uang ratusan juta dolar yang ada di dalamnya. Setelah itu, Hans dengan gede kawani menemui Kovacic di bar. Kovacic cukup kagum dengan keberaniannya yang dia pikir datang dengan tangan kosong. Namun Hans tidak sebodoh itu. Dia datang dengan sebuah ranjau yang siap meledakkan tempat itu jika anak buah Kovacic berani menyerangnya. Kemudian Hans memberitahu Kovacic kalau dia sudah membakar semua uang miliknya sebagai pelajaran karena Kovacic telah berani menyerang rumahnya. Kovacic pun ngambek dan sedih. Lenyapnya semua uang milik Opsak, tentu Kovacic lah yang harus bertanggung jawab karena uang tersebut berada di bawah pengawasannya. Lalu Hans menyarankan Kovacic untuk kabur dan melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya. Hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kemudian Hans keluar dari bar itu. Tanpa menunggu lama, tepat setelah Hans masuk mobil, Kovacic dan anak buahnya langsung melancarkan serangan. Setelah cukup lama saling serang di jalan raya, akhirnya Hans berhasil lolos dan sampai ke kantor mertuanya yang sebelumnya sudah dimodifikasi dengan ranjau dan perlengkapan senjata. Di sana ternyata ada Harry yang sudah menunggu dan langsung melepaskan tembakan. Begitu juga dengan ayahnya yang terlihat begitu bersemangat karena sudah lama tidak menggunakan senjata. Dengan kompak, anak dan ayah ini melawan serangan dari mafia Rusia tersebut. Setelah berperang cukup lama, mereka bertiga berhasil melumpuhkan orang-orang Kovacic, dan kini hanya tinggal Kovacic seorang diri bersama dengan senapan yang ada di tangannya. Bukannya ciut atau menyerah, Kovacic justru semakin bersemangat melakukan perlawanan. Hans pun keluar dari persembunyiannya. Lalu dia lompat ke arah Kovacic untuk menyuruh Kovacic menyicipi ranjau buatannya itu. Dan Kovacic pun tewas.
Beruntung mereka bertiga selamat dari serangan. Hans sangat berterima kasih kepada ayah dan adiknya. Scene film lalu berpindah. Terlihat Hans sedang diinterogasi oleh dua orang detektif. Tak lama handphone kedua detektif itu pun berdering. Kemungkinan itu adalah telepon dari atasan mereka. Karena hanya dengan panggilan tersebut, Hans terbebas dari hukuman. Di akhir film, terlihat Hans dan istrinya sedang membeli rumah yang baru. Tak lama seseorang menelponnya. Tak dijelaskan siapa yang menelponnya itu. Tapi dari raut wajahnya, dia terlihat khawatir. Lalu Hans bertanya ke agen rumah tersebut, apakah rumah yang ingin dia beli itu memiliki ruangan bawah tanah? Tamat, ending yang siga John Wick pisan. Seru banget nih film, sumpah. Ternyata yang menyutradarai film ini adalah orang yang menyutradarai film John Wick juga. Berarti film ini adalah kembar siap. Oke, Nutrisi Film pamit dulu ya. Jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Peace out, man.